Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 33. Saya Fitriani dan rekan saya Wilantika. Saya Nanda Syahputra. Saya Deska Purnamasari. Berikut video presentasi dari kelompok kami mengenai wajah negeriku saat ini. Tepat setahun pandemi COVID-19 yang berawal dari Wuhan di Tiongkok pada akhir tahun 2019 mendera Indonesia. Era pandemi di Indonesia ditandai dengan 2 kasus pertama positif COVID-19 yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo 2 Maret 2020. Sebulan berselang, COVID-19 telah menyebar di 34 provinsi. Indonesia pun menerapkan pembatasan sosial di 2 provinsi dan 21 kabupaten. DKI Jakarta menjadi wilayah yang pertama menerapkan pembatasan yang dikenal sebagai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada 10 April 2020. Sudah pandemi COVID-19 melanda tanah air, namun tampaknya hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan kondisi. Bahkan per pekan yang lalu, Indonesia kasus positifnya telah menembus 1 juta kasus dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus aktif tertinggi di Asia dengan total kasus aktif mencapai 175.000 kasus. Dan salah satu penyebab tingginya angka kasus positif ini adalah masih banyaknya warga yang abai terhadap protokol kesehatan. Seperti inilah aktivitas warga di Kelurahan Pancoran dan Kelurahan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Tingginya angka kasus positif COVID-19 di ibu kota nyatanya tak cukup membuat warga sadar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Terbukti, masih banyak warga yang beraktivitas di ruang publik tanpa mengenakan masker. Beberapa di antaranya juga terlihat santai berkerumun tanpa menjaga jarak. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial berupa uang tunai dan bahan kebutuhan pokok sejak awal Januari 2021 serta selama PPKM darurat dan PPKM level 4. Namun dalam penyalurannya ternyata ada laporan mengenai penyimpangan ataupun warga terdata yang tidak mendapat bantuan. Penetapan Menteri Sosial Juliari Batubara dan juga 4 orang yang lain sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Bansos COVID-19 tentu saja mengagetkan dan membuat geram kita semua. Bagaimana mungkin di tengah kondisi yang serba sulit, ada segelintir oknum pejabat yang mencari keuntungan di atas penderitaan orang banyak. COVID-19 membuat dunia ini menjadi tidak baik. Pandemi yang melanda ini mengakibatkan seluruh penjuru dunia merasa keterpurukan, tanpa terkecuali negara kita tercinta, Indonesia. Banyak cara pemerintah lakukan untuk mengurangi pandemi ini. Namun, ada saja oknum masyarakat yang tidak mematuhinya, menyebabkan negara semakin porak-poranda. Prokes yang diharapkan mampu memulihkan keadaan justru tidak sesuai dengan hal yang diharapkan. Negeriku semakin berduka. Kenyataan yang pahit membuat negeri tidak kunjung pulih. Negara juga dihadapkan dengan perilaku oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti adanya oknum yang dengan tega menikmati hak-hak rakyat berupa bantuan sosial yang terindikasi penyelewengan anggaran untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. Di negeri yang penuh muslihat, saat semua kalangan mencoba menerima keadaan, para tikus berdasi mulai memainkan perannya. Korupsi dan ketamakan dianggap hal biasa. Inilah wajah Indonesia saat ini. Cepat pulih negaraku, lekas sembuh bangsaku. Bangsaku.